Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar bahasa Arab. Pelajaran pertama, pertemuan ke-1. Ismul Isyarah, kata tunjuk. Sebelum kita mulai, sebaiknya adik-adik tekan dulu tombol subscribe dan bunyikan loncengnya supaya bisa mengetahui video pembelajaran selanjutnya bersama Kak Dian. Tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama, setelah menonton video pembelajaran, siswa dapat menjelaskan pengertian dari isim isyarah dengan tepat. Yang kedua, setelah bertanya jawab dengan guru dan membaca contoh-contoh pada video, siswa dapat membedakan penggunaan kata tunjuk dekat dan jauh berdasarkan jenisnya. Yang ketiga, setelah berdiskusi dengan teman, siswa dapat membuat kalimat sederhana menggunakan isim isyarah dengan benar. Pengertian isim isyarah. Isim isyarah adalah kata yang berfungsi sebagai penunjuk sesuatu, baik yang letaknya jauh maupun dekat. Isim isyarah bisa juga kita sebut dalam bahasa Indonesia sebagai kata tunjuk. Pembagian isim isyarah atau kata tunjuk dibedakan menjadi kata tunjuk dekat dan kata tunjuk jauh. Kata tunjuk dekat digunakan ketika kita hendak menunjukkan sesuatu yang letaknya dekat dengan kita. Sedangkan kata tunjuk jauh digunakan ketika kita hendak menunjukkan sesuatu yang letaknya jauh dari kita. Kata tunjuk dekat. Kata tunjuk dekat kita gunakan untuk menunjukkan sesuatu yang letaknya dekat dengan kita. Nah, dalam bahasa Arab, ketika kita hendak menunjukkan sesuatu dengan menggunakan kata tunjuk, kita harus menyesuaikan jenis dari sesuatu yang kita tunjuk, apakah muzakkar berjenis laki-laki atau mu'annas berjenis perempuan. Jika sesuatu itu berjenis laki-laki dan letaknya dekat dengan kita, kita gunakan hadza. Artinya ini. Tapi jika sesuatu itu letaknya dekat dengan kita, tapi berjenis mu'annas perempuan, maka kita gunakan hadhihi. Nah, kapan sesuatu itu dianggap muzakkar dan sesuatu itu dianggap mu'annas? Apabila sesuatu itu berupa makhluk hidup, baik itu manusia ataupun hewan, dan berjenis kelamin laki-laki, maka dia termasuk isim atau kata muzakkar. Sehingga kita gunakan hadza ketika kita hendak menunjuknya. Contoh, hadza hamidun. Ini Hamid. Mengapa kita gunakan hadza di sini? Sebab Hamidun adalah seorang manusia yang berjenis kelamin laki-laki dan posisinya sedang berada di dekat kita. Maka ketika kita ingin menunjuknya dengan kata tunjuk, kita gunakan hadza hamidun. Ini Hamid. Begitu juga dengan Muhammad. Mas Muhammad juga seorang laki-laki dan dia sekarang sedang berada di dekat kita.
maka kita gunakan hadza Muhammadun. Ini Muhammad. Bagaimana dengan mudarrisun? Mudarrisun artinya seorang guru laki-laki. Maka termasuk isim muzakkar, kata yang berjenis laki-laki. Ketika pak gurunya berada di dekat dengan kita, maka kita gunakan hadza mudarrisun. Ini seorang guru laki-laki. Nah, kapan sesuatu itu dianggap muannas? Apabila sesuatu itu merupakan makhluk hidup, baik itu manusia maupun hewan, dan berjenis kelamin perempuan. Contoh, Fatimah. Fatimah kan perempuan. Aminah juga perempuan. Maka jika Fatimah atau Aminah sedang berada di dekat kita dan kita ingin menunjuknya dengan kata tunjuk, maka kita gunakan kata tunjuk hadhihi. Hadhihi Fatimatu. Ini Fatimah. Hadhihi Aminatu. Ini Aminah. Begitu juga dengan mudarrisatun. Mudarrisatun artinya seorang guru perempuan. Maka kita gunakan hadhihi mudarrisatun. Ini seorang guru perempuan. Kemudian ciri yang lain dari muannas adalah kata tersebut menggunakan ta marbuthoh di belakangnya. Contoh pada kata mudarrisatun tersebut ya. Kata tunjuk jauh. Kata tunjuk jauh ini digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang letaknya jauh dari kita. Nah, di dalam bahasa Arab, ketika kita hendak menunjukkan sesuatu dengan kata tunjuk, kita harus menyesuaikan apakah sesuatu itu berjenis muzakkar, laki-laki, ataukah muannas, perempuan. Perhatikan contoh berikut. Dzalika hamidun. Itu Hamid. Mengapa kita gunakan dzalika bukan tilka? Karena Hamid termasuk isim atau kata yang berjenis muzakkar. Hamid itu kan manusia yang berjenis kelamin laki-laki. Nah, karena Hamid itu posisinya jauh dari kita, maka kita gunakan kata tunjuk jauh zalika. Zalika Hamid. Itu Hamid. Begitu juga dengan Muhammad. Muhammad itu adalah isim atau kata yang berjenis muzakkar, laki-laki. Karena dia seorang manusia yang berjenis kelamin laki-laki. Nah, ketika Muhammad ini posisinya jauh, maka kita tunjuk dengan kata tunjuk zalika. Zalika Muhammadun. Itu Muhammad. Bagaimana dengan mudarrisun? Mudarrisun ini juga termasuk kata yang menunjukkan jenis muzakkar atau laki-laki. Artinya seorang guru laki-laki. Ketika pak guru itu posisinya jauh dan kita hendak menunjuknya, kita gunakan dzalika mudarrisun. Itu seorang guru laki-laki. Nah, sekarang perhatikan contoh yang lain. Tilka Fatimatu.
itu Fatimah. Kita gunakan tilka sebab Fatimah termasuk isim atau kata yang berjenis mu'annas, perempuan. Fatimah, Mbak Fatimah itu kan berjenis kelamin perempuan, maka dia termasuk mu'annas. Nah, karena Mbak Fatimah itu berada di tempat yang jauh dari kita, maka ketika kita hendak menunjuknya, kita gunakan kata tunjuk tilka. Tilka Fatimatu, itu Fatimah. Begitu juga dengan Aminatu, Aminah. Aminah juga berjenis perempuan, maka kita gunakan tilka. Bagaimana dengan mudarisah? Mudarisah artinya seorang guru perempuan, maka kita gunakan juga tilka. Tilka mudarisatu, itu seorang guru perempuan.